Selamat sore teman-teman. Ini kita mau mensimulasikan terkait dengan penanganan permasalahan pada kendaraan dengan menggunakan scanner tool atau scan tool. Nah, kebetulan kita punya customer kendaraan dengan permasalahan saat di start dia tidak mau stasioner. Nah, lampu mil menyala berwarna kuning. Kita belum tahu secara pasti permasalahan yang muncul akibat lampu mil yang menyala berwarna kuning apa. Nanti akan kita lakukan penyekenan terhadap kendaraan sehingga permasalahan pada kendaraan dapat diketahui dan dapat diatasi serta dapat kembali pulih seperti semula. Mungkin itu awal yang kita perlu sampaikan. Kita mulai melakukan penanganan awal. Yang pertama, kita melakukan penghidupan terhadap kendaraan atau menstarter kendaraan. Oke, kita lakukan starting pada kendaraan. Nyala, langsung mau hidup, mati. Langsung mati, kita coba dengan ngegas terlebih dulu. Lampu menyala, tapi ini posisi kita gas. Kemudian langsung mati. Oke, permasalahan yang muncul demikian. Warna mil tadi menyala. Membuka kap untuk kita nanti memasang fender cover pada kendaraan. Pembukaan terhadap kap kendaraan, kemudian kita pasang fender cover pengaman supaya kendaraan nanti tidak kotor dan kita lakukan pemasangan pada fender cover kendaraan pengaman. Fender cover tertata dengan benar. Dengan cover, kemudian pelur sama handle. Sudah terlindungi dari kotor dan gores. Hingga pada saat kita melakukan, kita gunakan scanner model launch dengan Bluetooth perangkatnya supaya nanti mudah kita mendeteksi. Kita pasang perangkat Bluetooth pada konektor OBD-nya. Oke, sudah terpasang scanner. Kita pilihnya model Daihatsu. Kemudian kita pilih Daihatsu-nya. Oke. Nah, sudah terhubung, ditandai dengan zona berumur. Kemudian kita pilih model yang Excel setelah tahun 2 itu tadi, KFE All System. Kita pilih FI-nya. Kita membaca permasalahan data yang rusak apa saja. Nah, ternyata ada detection-nya, ada P1005 intok manifold sensor, P0110 intake air temperatur sensor, kemudian P0120 throttle sensor, P0135 upstream O2 sensor, kemudian P0 starting error, P1604 starting error. Oke. Dari masalah-masalah ini tadi, kemudian kita melakukan tindak lanjut terhadap pemeriksaan permasalahan yang muncul. Berdasarkan tabel gejala problem, kita bisa melihat tabel diagnostic trouble code. Tadi kalau ada P0105, nah berarti rangkaian tekanan mutlak barometrik manifold. Tempat gangguan hubungan terbuka atau hubungan singkat rangkaian sensor SM
Nah, ceknya mil nyala. Kita lihat halaman 528 P01 salah satu kondisi 5 detik terjadi hubungan singkat terbuka sensor, tegangan yang keluar dari sensor 0,7 atau kurang, kemudian atau 4,9 atau lebih, hubungan singkat terbuka, rangkaian vakum sensor HCM. Kita ngecek ada hubungan terbuka pada sensor, kemudian kita pasang kembali. Oke, ini P105 sudah. Kemudian intake air temperatur P0110, hubungan terbuka pada hubungan dalam rangkaian sensor temperatur udara masuk. Sensor temperatur udara masuk terdapat di dalam mass air flow meter. Kemudian rangkaian tersebut melakukan fungsi halaman 0532. P kondisi hubungan singkat atau terbuka dalam rangkaian saat titik IAT selama 0,5 detik berlangsung selama 0,5 detik. Tegangan keluar dari IAT adalah 0,15 volt atau kurang. Tegangan keluar dari sensor IAT 4, atau lebih. Hubungan pendek terbuka rangkaian sensor intake air temperatur. Sensor intake air temperatur yang berbeda di dalam mass flow meter. Kemudian ECM itu daerah-daerah yang harus kita nanti lakukan pemeriksaan. Pertama kita cek pada IAT-nya. IAT, kondisi IAT ternyata terbuka. Kita lakukan perbaikan pada IAT-nya dengan cara memasang kembali IAT di konektornya. Oke, tadi sudah satu barometrik, kemudian intake air temperatur. Ketiga, throttle sensor. Throttle sensor kita lihat kembali ke 0120. Rangkaian sensor position pedal atau throttle switch malfunction. Kemudian hubungan terbuka lihat dari rangkaian sensor position atau SCM. Nah, halaman 0538. Kondisi terdeteksi setelah mesin hidup, tegangan yang keluar dari sensor posisi throttle adalah di bawah 0,0 atau di atas 4,8 selama lebih dari 5 detik. Hubungan terbuka. Nah, kita tinggal ngecek hubungan terbuka, sensor posisi throttle, kemudian ada ECM-nya. Kita lihat ke posisi sensornya. Sensor udara masuk ternyata kondisinya terbuka. Kita pasang terlebih dulu. Oke, sudah 1, 2, 3 sudah. Upstream O2 sensor heating. Permasalahan keempat kita lihat kodenya 0135 rangkaian oksigen, hubungan terbuka singkat sensor oksigen. Nah, kita ngecek langsung ke sensor oksigen. Kalau kita melihat tadi tata letaknya sensor oksigen letak. Nah, ternyata sensor oksigen ada pada bagian exhaust manifold, saluran exhaust manifold. Kita ngecek ke saluran exhaust manifoldnya. Ini pada soket ininya kosong. Oh, ternyata ini kendor. Kita pasang kembali. Sudah terpasang dengan benar. Kita coba, sudah. Selanjutnya kita mesin sudah bisa menyala dengan normal. Kemudian kita ke scan, akan tetapi warna mil masih tetap menyala, dia berwarna kuning ini tadi. Nah, masih menyala. Tadi kita clear fault memory. Oke, full complete. Oke, kita lihat fault datanya masih tersimpan atau tidak. The fault data cannot be found. Read fault sudah tidak ada.
tinggal lihat data stream, data monitor. Ini sudah kelihatan actual anjlnya 0, barometernya 14,5 PSI, kontrol judi, dialnya, RPM-nya 8. Nah, kemudian O2 menunjukkan sekian. Data-datanya sudah ada semuanya. Nah, oke. Dibuktikan di sini mil sudah mati. Mil sudah mati, warna kuning pada engine itu sudah mati. Akan tetapi RPM di sini masih naik turun, naik turun, naik turun. Tidak bisa stabil. Coba kita gas. Nah, masih terjadi naik turun, naik turun, naik turun pada RPM. Nih, belum stabil. Kita matikan mesin. Kemudian kita lakukan reset pada sistem F-nya dengan cara melepas fuse F-nya dalam beberapa waktu, beberapa saat. 15 ampere kita lepas. Kita melepas fuse yang tadi, fuse itunya untuk menormalkan. Kita lepas kurang lebih sekitar 15 detik. Kalau sudah lebih dari 15 detik, kita pasang kembali fuse-nya ini tadi ke tempatnya. Ini cara untuk meresetnya. Kemudian kita nyalakan kembali mesin untuk mengetahui apakah nanti RPM-nya tetap naik turun. Terlihat RPM-nya sudah mulai stabil. Water temperature sensor 90 derajat Fahrenheit. Posisi sekarang normalnya, kondisi normalnya adalah 176 sampai 200. Ini berarti sudah mencapai suhu kerja sesuai dengan derajat Fahrenheit. Kemudian untak IAT-nya, untak air udara masuknya 120. Oke, sudah memenuhi batas maksimumnya sekian, batas minimumnya sekian. Kemudian yang lain lagi, tekanan, kecepatan. Posisi pengapiannya minus 64 derajat sampai maksimum. Kondisi normalnya 0 sampai 10 derajat tersebut WA. Ignition timing advance 90 derajat. Timing advance-nya antara 7. Nah, ini masih masuk 7,5 derajat sebelum TMA sampai dengan 10. Kemudian barometernya masih tetap 14,5. Kemudian RPM-nya sudah normal, stabil pada 754 rotation per minute. Oke, permasalahan sudah selesai. Nah, terakhir kita tinggal ngecek ke oksigen sensornya. Kita colokkan di belakang. Ini sampai masuk. Oke, kita sudah bisa melakukan pengecekan terhadap gas buang. Tambia 1,001 diperoleh. Nanti kalau sudah nilai maksimumnya sudah dipenuhi, sudah tidak begitu, kemudian kita tekan half. Nah, ini sudah mencapai 0,9.
lambda sudah mencapai 0,9, kita tekan hold, kita lakukan pencetakan nomor kendaraan, kita tidak perlukan, lanjut, langsung kita bisa mencetak. Oke, hasil pengukuran kita sudah peroleh. Ini adalah hasil pengukuran di mana karnya, nomor plat mobilnya diperoleh kandungan CO 0,06%, hasilnya 35 ppm, CO2 nya 16,3%, O2 oksigennya 0,03%, NO nya 0, lambdanya 0,98, LV rasio 14,6, bahan bakarnya gasolin. Oke, kita skip. Nah, kita sudah mendapatkan hasil, kemudian kita melepas kembali prop dari oksigen, bisa gas buang. Mesin kita matikan. Kemudian kita lepaskan panel covernya. Belum melakukan penutupan, kita pasang kembali pengaman. Oke, pastikan semua terpasang dengan benar, aman, sudah tidak ada masalah, sudah kencang semuanya. Kalau sudah, baru kita lakukan penutupan terhadap kita membersihkan bagian dalam, melepas steering cover, kemudian seat cover, kita lakukan tes akhir kendaraan, memastikan sudah tidak ada gejala lagi pada ini, ditunjukkan tidak ada nyala, tidak ada menyala, kemudian di sini tidak normal, RPM sudah tidak naik turun. Untuk memastikan masih ada problem atau tidak, maka kita scan untuk yang terakhir, kita ngecek red fault datanya. Ternyata sudah tidak ada kesalahan pada data, berarti sudah tidak ada. Oke, sudah tidak ada permasalahan. Kita kembali ke posisi awal. Oke, kita lepas tutup dari konektor DLC. Oke, dan kita matikan mesin. Demikian tadi secara singkat proses pengecekan terhadap trouble pada kendaraan. Kebetulan tadi ada beberapa trouble. Pertama, kendaraan susah start, maunya di start dengan diinjak pedal, kemudian kalau pedal gas dilepas mati.
Kemudian tadi ada O2 sensornya yang bermasalah, ternyata konektornya terlepas. Kemudian ada throttle speed sensornya juga terlepas, dan ada lagi yang terakhir tadi adalah O2 sensornya bermasalah, terlepas. Kita sudah melakukan pengecekan dan sudah kita perbaiki, kita pasang kembali. Kemudian kendaraan tadi sudah kita lihat melalui scan data terakhir tadi, checking kendaraan sudah normal. Kait dengan keluaran daripada kendaraan tadi sudah bisa kita lakukan pengecekan terhadap hasil akhir gas analisernya. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan saat ini. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.